Ada juga yang begini Nah, gitu Romo. gitu-gitu apa itu, Bro? Ya, gini juga sebenarnya sama aja sih intinya kita apa namanya ada satu titik yang kita sentuh Hmm. sehingga di situ juga satu bisa menambah fokus kita. Itu yang Oh. kedua juga itu kalau kita ngantuk kita bisa sadar kembali ketika tangan kita Hmm. geser gitu Romo. Iya, iya. Seperti itu sih sebenarnya Romo. Jadi Gitu. meditasi bukan melamun, Bukan melamun karena Romo. kalau melamun nanti kesurupan, Betul. ya kan? Meditasi merenung, Merenung, mempelajari, mempelajari dan mempraktikkan itu mempraktekkan. Romo. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa kembali dengan Pojok Iman di mana kita bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang semoga bisa membawa inspirasi, saling meneguhkan, dan berbuah pada kehidupan. Semoga pengalaman seseorang ini ketika dikisahkan menjadi sebuah pengalaman rohani, semoga pengalaman itu pun menjadi master of story. Itulah Pojok Iman. Dan kali ini kita akan membahas tema tentang meditasi. Apa itu meditasi? Sejenis apa itu meditasi? Yang jelas dalam gereja Katolik, kata meditasi ini pasti tidak asing di kalangan umat Katolik. Karena ada yang senang melakukannya, ada yang juga enggak, tapi juga ada yang suam-suam kuku. Enggak ada masalah sih, yang jelas meditasi ini juga menjadi bagian dari cara hidup atau kehidupan dari orang-orang yang mengikuti Tuhan, mengikuti Kristus dalam gereja Katolik. Pada kesempatan yang indah ini saya menghadirkan tokoh yang luar biasa dalam meditasi. Saya kira beliau adalah seorang frater. Kita langsung sapa saja. Frater, apa kabar? Baik Romo. Sehat-sehat. Sehat Romo, puji Luar Tuhan. biasa ya. Iya Romo. Sekarang tingkat berapa, Frater? Sekarang tingkat 7 Romo. Tingkat 7 ya. Iya. Waduh, udah mau lulus teologi atau udah lulus ya? Sudah lulus Romo. Udah lulus teologi, berarti ya, Brat ya. Makasih Romo. Berarti tahun depan udah tabisan dong nih ya. Mudah-mudahan Romo. Mudah-mudahan. Iyalah, gue kan staffnya. Iya, betul. Enggak ya. Semoga kita doakan frater kita ini Amin. lancar sampai di jenjang imamat mulia. Amin. Amin. Kita langsung aja kenalan ya, Iya. Brat. Frater, nama lengkap, anak keberapa, paroki mana, dan gimana lah. Oh ya. Nama lengkap saya itu Octavianus Joko Prasetyo. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya tinggal di daerah Johar. Saya masuk ke paroki Paskalis Cempaka Putih Timur. Paroki Paskalis. Iya, Paskalis Cempaka Putih Romo. Berarti deket dong sama seminarinya ya. Iya Romo, dekat banget Romo. Sering mampir dong ya. Tapi enggak Romo, enggak sering mampir. Karena orang tua dua-duanya kerja, sehingga di rumah itu biasanya kumpul tuh malam sekitar ya. jam 6-an Romo. Oh, dua-dua kerja ya. Iya. Dan jam 6 di seminari itu kan lagi jam rohani dan juga jam belajar untuk studi, jadi nggak bisa Ya, ketemu. nggak bisa lah, saya kira ada waktunya juga. Iya, bercanda betul. doang sih berarti. Iya betul. Baik, kita mau bincang-bincang tentang meditasi ini, Iya, Romo. Frater ya. Iya. Kalau nggak salah yang saya dengar loh Iya, dari cerita banyak orang nih teman-teman. Iya, Frater menyukai ya meditasi ya. Iya Romo, saya sangat menyukai meditasi itu karena itu bagi saya tuh kayak devosi tersendiri gitu ya Romo. Devosi tersendiri karena di dalam meditasi itu membantu saya untuk mengambil jarak, mengambil ketenangan, keheningan. Karena jujur selama proses di seminari kan kita terkadang tuh sibuk dengan berbagai macam hal seperti belajar, itu pasti, terus kemudian juga sibuk mewartakan Injil kepada umat melalui rekoleksi, retret gitu. Kalau nggak dimaknai secara utuh dan penuh bisa capek sendiri gitu Romo. Dan kebetulan ketika saya melakukan meditasi, saya menemukan kayak kedamaian batin gitu Romo, kedamaian batin karena di situ diam, hening, dan saya bisa berbicara dengan Tuhan gitu Romo. Ya.
Iya. Tapi kalau boleh sedikit konsepnya gitu, Ah. meditasi apa sih, Prat? Oh, meditasi tuh saya merangkum gitu ya, Romo, dalam Ya. pencarian itu sebenarnya kayak 3M, Romo. 3M. 3M. Apa aja itu? Yaitu merenung. Meditasi, merenung, Merenung. Terus mempelajari mempelajari, dan mempraktikkan. Tentunya 3M itu merenung, mempelajari, mempraktikkan itu Ya. sabda Tuhan, Romo. Oh, Gitu. yang direnungkan adalah sabda Tuhan sendiri. Iya, ya. Romo, dari kitab suci itu, Romo. Iya. Kalau nggak Gitu. salah kan meditasi dari bahasa Latin artinya meditare itu ya. Iya, Romo. Meditare ada di pusat atau di titik tengah gitu ya. Betul, Romo. Berada di pusat dan titik tengah. Titik tengah ya, berarti meditasi orang merenung. Iya, Romo. Fokus gitu ya. Fokus, betul, Romo. Dan di sini merenung, mempelajari, mempraktikkan. Dan yang kita renung di sini adalah sabda Tuhan, Romo. sabda Tuhan sendiri. Iya, betul. Ada sikap-sikap tubuhnya nggak ya? Oh, sikap tubuhnya kalau aku awal-awal aku latihan kebetulan di TOR, Romo. Oh, TOR Gitu. apa itu? TOR itu tahun orientasi rohani, Oh. tempat di mana Romo Rudi sekarang tinggal. Ya gitu ya. Ya supaya orang lain tahu ya. Betul. TOR itu tahun orientasi Rohani. Kalau biarrawan menyebutnya novisiat Novisiat, ya. betul, Tahun Romo. novisiat. Tahun awal Iya. untuk pendidikan kefrateran. Iya, betul, Romo. Baik ya. Seperti Dan dalam catatan ini frater dapatnya di TOR ya. Iya, Romo. Di TOR waktu itu saya belajar bersama. Awalnya sih kayak buta gitu, Romo, nggak tahu mesti ngapain. Satu, bingung mesti ngapain. Yang kedua, takut, Romo. Karena dulu di tempat aku gitu, di keluarga ada yang meditasi gitu, Romo. Tapi bukan meditasi sih, lebih pada hening, diam. Tapi tiba-tiba ada roh yang masuk gitu, Romo. Kesurupan. Kesurupan itu Iya, ya. Romo. Awalnya saya takut jangan sampai aku kesurupan atau enggak gitu, Romo. Tapi syukur pada Allah gitu, Romo. Iya. Ketika dijelaskan oleh Romo Sadioko waktu itu, Iya. yang membimbing kami, itu kami diberi kesempatan bersama-sama 5 menit saja. Awal-awal tuh 5 menit, Romo. Kemudian untuk mencoba masuk merenungkan ayat kitab suci itu sendiri, Romo. Awalnya sih aku ngerasa satu kram, pasti kram di kaki, Romo. Gitu, kram di kaki. Karena sikap duduknya kan Iya, Romo. bersila ya. Iya, atau mau saya tunjukkan gitu, Iya, Romo. boleh Mohon maaf ya. Heeh. Jadi biasanya ini duduknya seperti ini, Romo. Ya, ini gaya apa namanya, Pak? Ini gaya lotus gitu. Lotus. Kalau lotus sih sebenarnya seperti ini. Iya, lotus sebetulnya ininya Iya. nyampe ya. Seperti ini, Romo. Dua-duanya di lotus. Iya. Ya. Lotus. Tangan bisa begini, ya. bisa begini, Ya. bisa juga begini. Iya. Kalau begini itu misalnya kayak kita kayak kalau aku sih mengimajinasikannya seperti kayak memohon rahmat gitu, Romo. Ya. Jadi rahmat Tuhan hadir di dalam diriku. Ya. Seperti itu. Begini juga sebenarnya bisa untuk sebenarnya untuk mengantisipasi kita kalau misalnya kita kadang kan suka ketiduran gitu ya, Romo. Kalau meditasi itu kesulitannya adalah ngantuk. Biasanya bisa tidur gitu, Romo. Itu untuk mengantisipasi dengan begini tuh seperti tangan kita ada titik yang menyatukan gitu, Romo. Oh, gini ya. Iya, Romo. Bukan begini ya. Iya, bukan Gini ya. begini ya gitu. Gini ya. Heeh. Kalau semutan Romo. dipencet-pencet gini ya. Iya. Oh, gitu ya. Iya, Romo. Ada juga yang begini Nah, gitu, Romo. gitu-gitu apa itu, Bro? Iya, gini juga sebenarnya sama aja sih, intinya kita ada satu titik yang kita sentuh sehingga di situ juga bisa menambah fokus kita. Oh. Itu yang kedua juga itu kalau kita ngantuk kita bisa sadar kembali ketika tangan kita geser gitu, Romo. Iya, iya. Seperti itu sih sebenarnya, Romo. Jadi Gitu. meditasi bukan melamun, Bukan melamun, karena Romo. kalau melamun nanti kesurupan. Betul. Ya kan? Meditasi merenung, Merenung, mempelajari, mempelajari dan mempraktikkan itu, Romo. Ada tahap-tahapnya nggak mungkin supaya Tahap-tahapnya- pemirsa bisa tahu kalau mau meditasi itu enaknya gimana dulu. Oh, iya, Romo. Sebenarnya banyak tahap, Romo, Ya. yang bisa diambil. Nah, tapi biasanya yang sederhana sekali ketika saya mempraktikkan ini di TOR ialah yang pertama duduk pastinya, Romo. Gitu. Duduk. Kalau saya Ya. seperti ini, Ya. itu duduk. Tahap pertama tuh duduk. Yang kedua itu posisi tubuh, Romo. Posisi tubuh Ya, posisi tubuhnya tuh kita harus yang senyaman mungkin. Hmm. Jangan sampai kadang ada orang yang kayak tegang gitu, Romo. Hmm. Justru ketika tegang, ketika dia masuk ke meditasi 5 menit atau 10 menit, itu udah gusar pasti, Romo. Sudah merasa tidak nyaman, tapi Yeah. serelaks mungkin aja gitu. Terus kemudian habis posisi tubuh langsung masuk ke mata ditutup. Pejamkan Gitu. mata. Pejamkan mata.
terus kemudian habis pejamkan mata, itu kita tarik nafas Romo. Tarik nafas sekitar 5 kali gitu ya, tarik. Saya biasa bilangnya in, out gitu Romo. In, out, in, out. 5 kali ya? 5 kali Romo. Seperti itu untuk tahap awal. Kemudian baru setelah kita hening gitu ya, setelah kita masuk dalam apa namanya kedamaian hati dan juga batin, baru kita renungkan sabda yang sudah kita baca gitu Romo. Sebelumnya udah kita pilih udah kita pilih dulu Romo. Ya. Dan saya biasanya kalau meditasi itu memilih misalnya satu bacaan selama 1 minggu Romo. Gitu. Sehingga di situ kita benar-benar dapat mencecap-cecap dan juga merasakan ke dalam seminggu udah disiapin. Sudah Romo, biasanya saya dari kalendarium atau kita pilih sendiri ya? Enggak, aku sih biasanya milih sendiri. Sendiri ya? Iya. Udah disiapin udah, ya? Romo. Kebetulan di minggu ini aku lagi tertarik tentang keluarga Betania Romo. Ya. Di mana Maria dan juga Marta di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Di situ aku merenungkan bagaimana pergulatan Marta dan juga pergulatan Maria di dalam mengikuti Yesus gitu Romo. Gitu. Marta, Maria, keluarga Betania ya. Luar biasa ini. Selama seminggu ini Romo. Bisa jadi judul buku dong ini. Keren ini renungannya ya. Marta, Maria, keluarga Betania. Apa yang dipelajari menurut Frater kalau boleh dibagi hasil meditasinya? Iya, kalau aku di dalam meditasi ini gitu ya Romo, yang ini ya. Si Lukas ini, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, aku melihat bahwa pergulatan di 2 tokoh gitu Romo, si Maria dan juga Marta Romo. Bagaimana Maria itu, pertama-tama aku memposisikan diri di luar dulu Romo. Di luar, ketika itu aku mengamati proses yang terjadi antara Yesus, Maria dan juga Marta, di mana Yesus mengajar, Maria mengambil peran penting di dalam dinamika itu, yaitu duduk mendengarkan Yesus. Terus Marta juga mengambil sebenarnya peran yang penting juga dalam kisah itu, yaitu melayani. Tetapi di dalam pelayanan itu si Marta kok tidak menemukan kebahagiaan gitu Romo. Itu terlihat dari mana? Terlihat dari ketika Marta mengeluh kepada Yesus gitu, yang meminta agar Maria juga turut ambil bagian dalam kegiatan dia, dalam proses dia. Nah di situ aku ketika melihat dari sisi outsider, dari sisi luar, itu aku amati proses yang terjadi, diimajinasikan di dalam keheningan. Kemudian habis itu aku mencoba memposisikan diriku terhadap cerita itu di dalam salah satu karakter atau tokoh itu Romo. Yang di minggu ini baru aku masuk ke dalam tokoh si Marta gitu Romo. Jadi bertahap seminggu itu ya? Bertahap Romo. Nyiapin betul ya? Betul Romo. Teks-teksnya, karakternya. Iya, betul Romo. Jadi dari merenung, ini mempelajari nih ya. Iya gitu Romo. Sampai nanti mempraktekkan gitu Romo. Nanti hasilnya itu ya. Iya Romo, betul. Ini belum ya? Belum Romo. Baru sampai. Sekarang baru sampai saya dari outsider, dari pihak luar melihat dinamika itu. Tapi hari ini gitu Romo, saya sudah mulai itu Marta gitu Romo. Manfaatnya apa sih Frat meditasi? Manfaatnya tentu satu untuk Frater sendiri dulu ya. Aku ya Romo ya. Aku tuh jadi pribadi yang dulunya aku tuh petakilan Romo. Petakilan itu apa itu? Pencaksilat. Petakilan itu kayak kuda lumping gitu Romo. Jadi lari ke sana, lari ke sini, terus habis itu sibuk dengan misalnya kalau dari STF gitu. Saya suka nanti ngobrol sama teman saya, terus habis dari sana saya pergi lagi ke misalnya ke CPT Cempaka Putih Timur, tempat kita itu. Tapi saya merasa jadi kayak kering gitu ya Romo. Kering satu, terus jadi kayak ngerasa kok aku banyak banget kegiatan. Tapi setelah saya meditasi, saya menyadari Romo, menyadari bahwa itu semua saya lakukan untuk Tuhan, melayani Tuhan. Dan juga dari situ tentunya dalam meditasi satu saya dapat ketenangan batin itu Romo. Ada makna Romo. Di mana kita mendapat ketenangan. Betul Romo. Gitu ya. Ketenangan batin. Sehingga kalau dunia sekarang gitu ya Romo, kan orang-orang tuh pada banyak yang sibuk dalam kemacetan gitu Romo. Dan sebagai itu kadang juga saya rasakan ketika kuliah di STF yang harus bolak-balik dengan menggunakan Transjakarta gitu Romo. Gitu. Jadi di sana tuh saya kadang suka, kan nggak mungkin saya membiarkan orang atau wanita atau lansia gitu untuk tidak duduk gitu Romo. Terkadang saya mempersilahkan mereka duduk dan saya berdiri, dan ketika berdiri itu kan Transjakarta itu sebelum masa PSBB ini kan penuh banget tuh Romo. Sesak. Dan kadang tuh saya sampai satu titik tuh kayak oksigennya kayak berkurang gitu Romo. Dan kadang suka kayak jadi pusing dan juga jadi
kayak gak tenang gitu Romo. Hmm. Tapi ketika di situ saya juga mempraktekkan meditasi dalam perjalanan itu Romo. Saya tarik nafas, saya hening gitu ya, melihat proses yang tadi misalnya seperti contohnya Maria dan Marta. Di situ akhirnya sampai satu titik saya menemukan kayak yaitu ketenangan batin. Oh, jadi Gitu, Romo. Frater di bus juga meditasi ya? Meditasi Romo. Bisa itu, Bisa Bro? Romo. Luar biasa ya. Iya Romo. Sebenarnya sih kayak meditasi itu bisa dilakukan di mana aja sih Romo. Betul ya, di mana aja ya. Betul. Kalau kita di tengah kebisingan gitu bisa nggak, Frater? Bisa Romo justru. Misalnya di pasar, Bisa Romo. kayak gimana tuh? Meditasi kalau saya kalau di pasar itu berdiri aja gitu Romo. Oh. Berdiri terus mengamati sekitar gitu. Terus saya kan sudah dipersiapkan tuh yang Lukasius selama seminggu. Ya udah saya ulang-ulang aja di dalam imajinasi gitu, di dalam ketenangan. Saya tarik nafas, saya keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Justru ketika tema ini misalnya Marta kan sibuk kemana-mana. Yeah. Saya lihat gambaran di pasar itu misalnya oh mungkin kejadian yang dialami Marta, kesibukan mungkin seperti yang ada di pasar ini. Di mana mondar, mandir dan lain sebagainya, keramaian-keramaian yang terjadi. Nah justru itu juga bisa lebih membantu kita sih. Malah bisa membantu ya, iya, untuk memaknai hidup ya. Iya betul. Wah, luar biasa. Dengar juga ya. Iya, Frater pernah sekolah meditasi juga nih ya. betul sih Romo. Di mana itu? Di Thailand Romo. Pas kapan itu ya? Pas saya top Romo. Oh, pas top pas itu top apa? itu tahun orientasi pastoral. Setelah filsafat Setelah ya. filsafatnya 1 selesai, saya diminta untuk top tahun orientasi pastoral, membantu mengicip-icip gitu Romo di Civita. Oh, Civita, tempat betul. retret. Iya Romo. Dari situ saya diminta diutus oleh Romo B itu untuk coba mendalami meditasi. Karena kan retret itu salah satunya juga kegiatannya adalah meditasi. Betul. Romo. Saya juga kenal dari meditasi itu ya pas retret itu. Oh iya betul. Pasti Romo. Ada itu ya. Iya, makanya betul, kan orang Katolik nggak asing meditasi. Iya betul. Ya. Terus apa yang menarik dipelajari di Thailand ya, Frater? Di Thailand. Nah, kalau di Thailand itu jadi gini Romo. Meditasi itu saya diminta untuk belajar di beberapa tempat dulu gitu. Ada juga saya ikut waktu itu di Samadhi, itu meditasi hati gitu yang diajar oleh Romo Thomas, di mana saya nanti mempelajari bagaimana hati sebagai kunci saya dapat berkomunikasi dan berbicara dengan Tuhan. Hati menjadi kunci kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu meditasi hati. Hati gitu Romo, itu dari Romo Thomas. Tapi setelah saya sudah melihat meditasi yang ala Katolik gitu ya Romo, hati, terus habis itu Lectio Divina dan juga lain sebagainya, itu saya diminta untuk di Thailand itu coba kamu belajar dan membandingkan terkait dengan meditasi Buddhis Romo. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya di Thailand itu saya meditasi Buddhis dalam komparatif gitu, studi banding gitu. Iya Romo, gitu. Jadi kan kita Buddhis itu meditasinya juga kuat ya? Iya Romo, kuat. Itu gimana tuh belajarnya? Nah, kalau di Thailand itu saya belajar terkait dengan meditasi kesadaran, awareness. Kalau mereka tuh kuncinya adalah menyadari setiap kegiatan, setiap tindakan, setiap pikiran gitu Romo. Jadi lebih bergulat pada hal seperti itu. Sehingga di Thailand itu saya tuh masuk ke dalam biara biksu-biksu Romo. Gitu. Jadi saya masuk bersama dengan biksu-biksu yang ada yang baru, ada juga biksu-biksu yang sudah lama, serta beberapa praktisi yang dari luar negeri gitu Romo. Berapa jadi lama berkumpul itu saya selama 14 hari Romo. Buset. Iya Romo. Gak jadi masuk Buddhis. Iya Romo. Meditasinya ternyata berbeda sekali Romo. Ya? Betul. Jadi itu mereka itu makan tuh 2 kali sehari Romo saya. Dan makannya itu jam 7 sama jam 1. Setelah itu jam 7 pagi sama jam 1 siang Romo. Habis itu nggak boleh makan lagi Romo. Di situ saya agak bener-bener kalau di Katolik tuh kayak eskese ya Romo ya. Iya, di situ saya eskese bener-bener, dan di situ sampai ada pengalaman lucu Romo dan menarik ketika di malam hari dan hari ke-7 itu, di mana lambung saya ternyata kumat Romo. Gitu. Iya Romo, saya kumat, dan jam 12 tuh saya kebangun dan berasa kayak udah mau, dalam tanda kutip, kayak mau mati gitu Romo ya. Saya bingung mau cari bantuan kemana, karena di kamar kan nggak boleh menyimpan makanan gitu Romo. Kita memang benar-benar dibatasi ketat Romo. Betul Romo. Dan akhirnya ketika itu saya mohon rahmat sama Tuhan. Yaudah, apapun yang terjadi saya keluar, saya ketemu sama orang, saya minta makan gitu. Sedangkan yang menjadi kendalanya adalah
di sana itu biksu-biksunya bahasa Inggrisnya tuh kurang Romo, kurang bisa menangkap gitu ya. Jadi saya tuh pakai bahasa tubuh gitu Romo. Help me, I want to eating. Saya everything. Terus habis itu my stomach sakit, sick. Tolong gitu. Saya bilang gitu dan mereka nggak ngerti Romo. Saya pada akhirnya ya ketika saya bilang saya mau makan gitu, saya pusing-pusing gitu dan mereka mengajak saya ke sebuah ruangan yang dimana isinya tuh ada makanan snack gitu Romo. Dan akhirnya saya diberikan gitu Romo. Boleh gitu. Dan di situ saya merasakan bahwa yaitu perjalanan rohani yang justru membantu saya untuk masuk dalam situasi-situasi yang sulit, tetapi tetap ada rancangan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam perjalanan itu. Jadi ke Thailand kamu cuma suruh belajar ke Buddhis gitu. Belajar ke Buddhis gitu. Gitu doang. Udah 14 hari. Iya. Tapi ada bisa yang didapat ya. Yang didapat ya pastinya saya jadi lebih tahan gitu Romo, karena ya kembali ketika awal meditasi itu pasti kesulitannya adalah duduk, hening dan juga tahan dengan gerakan atau posisi tubuh yang duduk gitu. Bedanya gimana dia? Dia sih lebih membedakan adalah kalau kita itu kalau saya tepatnya melihat dalam hal meditasi Katolik ini mengambil dari bahan kitab suci kan Romo. Kebanyakan firman Tuhan jadi permenungan. Iya. Kalau mereka lebih kepada menyadari tubuh, awareness ya. Itu Romo. Menyadari tubuh ya. Tubuh Romo. Karena bagi mereka adalah tubuh ini sesuatu yang perlu dilatih karena tubuh ini juga yang memampukan manusia untuk melakukan situasi atau tindakan kejahatan tubuh dan juga pikiran si Romo. Gitu kalau mereka. Oh jadi buat begitu ya? Iya. Sehingga menjadi sebuah introspeksi betul ya? Iya betul Romo. Dan mereka itu misalnya ketika ada yang kan dalam meditasi tubuhnya itu mereka ada titik-titik Romo. Jadi yang pertama kalau mereka ya saya kasih di sini ada satu titik, di sini juga titik, terus habis itu di daerah sini Romo, di sini titik, kemudian di kaki sini ada satu titik. Jadi itu bertahap Romo. Tahap awal yang paling mudah ialah titik di perut. Kita menyadari bahwa tarik nafas in, out, in, out seperti itu sih Romo. Iya. Gitu. Tapi Frater dapat banyak juga di sana ya. Oh banyak sekali Romo. Di situ kan juga saya jadi tahu bahwa ya kita bisa mengambil sedikit dari meditasi yang diajarkan kepada saya di biara itu dengan mengkomen dengan meditasi yang saya biasa lakukan gitu. Oh meditasi kita ya Kristiani ya. Katolik. Karena memang ketika meditasi Kristiani secara jujur juga meskipun saya juga sering terkadang tuh pikiran kita tuh seperti monyet yang bergelantungan dari satu pohon ke pohon yang lain gitu Romo. Monyet yang bergelantungan dari satu pohon petakilan dong. Iya betul Romo. Pikiran kita tuh kayak gitu Romo kadang satu masalah ke masalah yang lain, satu kesenangan ke kesenangan yang lain pasti kadang kita ada tuh meskipun kita mau hening, tapi jangan takut dan jangan khawatir. Itu hal yang normal hal yang normal terjadi ketika meditasi. Tetapi ya belajar dari Buddhis itu ketika ada pikiran-pikiran itu yang akan saya lakukan adalah saya mengatakan bahwa atau menyadari bahwa saya sedang berpikir, sedang berimajinasi. Nah, ketika saya bilang I am thinking atau I am imagination, itu tuh langsung pikiran langsung menghilang dan masuk lagi ke fokus tertentu gitu Romo. Itu sih yang membantu aku. Ada di titik tengah. Gitu iya, jadinya kita kembali lagi ke titik tengah. Meditasi membantu ke situ ya, Bro. Betul Romo. Kapan waktunya? Ini pertanyaan terakhir. Yang paling enak untuk meditasi. Waktu yang paling enak meditasi sih aku biasanya 2 kali Romo. 2 kali ya. Itu yang pertama pagi jam yang berapa? Kedua malam. Aku pagi di sini di sebenarnya kan bangun kita jam 5 pagi. Biasanya aku lakukan setengah jam sebelum bangun itu. Sebelum bangun. Jadi saya maksudnya ketika di seminari menyediakan tempat jam 5 pagi kita harus bangun. Saya biasanya mengambil waktu jam 4:30 itu Romo. Udah bangun. Terus gitu, meditasi. Romo. Meditasi Romo. Bangun saya meditasi biasanya 15 menit Romo. Cukup 15 menit aja, tidak lama-lama. Kemudian habis meditasi saya tulis tuh apa aja perasaan saya. Kemudian apa saja insight yang saya dapat dari sabda Tuhan itu Romo. Gitu sehingga dari situ saya merasa bahwa oke, hari ini aku mau mempraktikkan nilai yang aku dapat di dalam hidup aku gitu Romo. Terus habis itu satu lagi malam
Jam berapa? Biasanya sebelum tidur. Itu karena di seminari kan tidur jam 10 kurang lebih ya Romo ya. Nah, makanya saya biasanya jam setengah 10 itu udah mengambil waktu juga ya 15 menit juga Romo untuk menyadari yang pertama sabda Tuhan. Setelah itu saya mempersembahkan ya saya biasanya mengambil penyadaran bahwa Tuhan, satu hari ini aku sudah berproses bersama sabdamu, sudah mencoba untuk mempraktekkan, ini aku persembahkan untukmu, dan jagalah aku di malam hari ini sehingga aku besok bisa bangun lebih segar lagi dan dapat bisa memuji Engkau gitu sih Romo. Frater pakai 15 menit 15 menit. Kalau yang bagusnya berapa menit? Bagusnya sih 15 menit itu untuk pemula sih bagus Romo. Kalau biasanya aku tambahan lagi biasanya jam 12 Romo. Gitu. Kalau aku jam 12 itu enggak, maksud saya 15 menit apa 30 menit? Oh iya. Waktu bagusnya sih 15 menit karena kalau 30 menit itu tuh pasti kita yang ngantur ya betul Romo, ngelantur dan udah banyak kayak pikiran macam-macam ya. Aduh, tangguh di mana? Iya, aduh, kompornya tadi udah mati belum gitu ya. Betul. Aduh, dompet gue tadi taruh di mana? Iya, betul. Gitu. Pelanturan gitu wajar juga kan? Wajar sih Romo, tapi jangan, aku sih awal-awal itu sering banget aku lakukan di dalam pikiran aku, tetapi seiring berjalannya waktu pelanturan itu berkurang Romo. Berkurang. Ya, dan jangan ya itu aku mau nyampein, jangan takut dan jangan khawatir kalau pertama ngerasa aku banyak pikiran-pikiran yang muncul di dalam kepalaku, itu hal yang wajar sih di dalam meditasi gitu Romo. Luar biasa ya. Romo. Waduh, Frater berminat banget ya dengan meditasi, passionnya luar biasa nih ya. Iya Romo. Sampai sekarang masih suka ya? Masih suka. Dan sebenarnya sih aku nih kemarin ini tuh sakit gitu ya Romo ya. Sakit hormonal gitu Romo. Sakit hormonal di mana aku merasa bahwa perasaan tuh suka berdebar-debar gitu Romo. Suka berdebar-debar, tapi karena meditasi gitu ya Romo sudah aku lakukan dari dulu gitu. Nah itu aku proses penyembuhannya tuh jadi lebih cepat gitu Romo. Karena biasanya sakit hormonal ini kalau menurut dokter yang menangani aku tuh agak lama Frater sembuhnya gitu. Tapi ketika aku 3 bulan dicek gitu, aku tahu misalnya kejadian aku tuh 3 bulan itu aku cek, terus bulan kan tiap 3 bulan itu aku harus dicek. Nah bulan berikutnya aku jadi lebih turun gitu Romo kadar hormonal itu. Dan kata dokter ya ini fungsi dari Frater sering hidup doanya baik, meditasi ya. Seperti itu doa. Dan kalau misalnya di luar saya rasa kata dokternya, saya rasa kalau di luar lebih membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Gitu. Jadi manfaat meditasi banyak dong nih ya. Banyak banget. Satu, kita mau introspeksi dengan merenung, mempelajari, mempraktekkan. Betul Romo. Kedua, makna hidup dapat kita petik ya, insight-insightnya. Betul Romo. Lalu berdaya penyembuhan nih ya. Iya betul. Kalau punya penyakit ya. Iya betul. Punya Frater sendiri tadi ya. Iya. Saya kira ini memang menarik nih ya. Betul Romo. Dan membuat kita itu damai sebetulnya. Betul Romo. Damai sekali ya. Betul. Sehingga kalau ada kejahatan tuh kayaknya resah sekali. Iya, betul. Kenapa sih orang pakai buat jahat gitu ya? Ada yang kurang damai di hati kali. Betul Romo. Saya termasuk pengagum sih. Saya juga suka meditasi, tapi belum pernah ke Thailand. Boleh Romo coba ke Thailand deh. Udah cukup. Biar diteruskan Frater aja ya. Baik Frater, ada pesan nggak untuk anak muda atau mereka yang mau meditasi? Iya Romo. Untuk menutup diskusi kita. Oke Romo. Pesan saya untuk rekan-rekan sekalian, memulai itu biasanya kita sulit Romo. Mulailah segala sesuatu yang ingin kamu lakukan. Dalam hal ini meditasi, mulai dulu aja. Kalau misalnya mengalami situasi-situasi yang misalnya kurang nyaman, kurang enak, pasti itu terjadi di awal. Karena setiap tindakan yang pertama kali kita lakukan itu pasti ada yang tidak nyaman. Tapi kalau sudah terbiasa, pasti dapat kita nikmati dan itu juga dapat menghasilkan buah di dalam diri kita, termasuk meditasi. Ya pesan saya yang pertama pasti jangan menyerah. Kalau mengalami kendala terus lakukan, pasti rahmat Tuhan bekerja di situ. Dan jangan lupa sabda Tuhan yang kita meditasikan ya. Betul Romo. Supaya jadi pegangan, nggak kesurupan tadi itu. Iya betul Romo. Cakep Frater. Iya Romo. Terima kasih ya Frater Joko ya, insight yang sangat menarik, bisa panjang lebar ya. Bapak Ibu sudah terkasih, inilah meditasi Katolik, gimana kekayaan kita untuk selalu merenung, bagus tadi ya, mempelajari
dan mempraktikkan sabda Tuhan, Iya, Romo. di mana kita sediakan waktu khusus dengan pola tubuh juga yang khusus, awareness, Betul. kesadaran, masih bisa komparasi dengan agama lain tadi ya, Betul, Romo. dan menyatukannya ada di titik tengah. Ternyata itu membuat hidup kita itu serasa Tenang dan tenang, juga bermakna. bermakna, damai, hening batin. Iya, Wah, betul. luar biasa itu. Terima kasih sekali lagi. Semoga ini membuahkan benih-benih yang baik untuk Anda dan saya ketika kita memulai dengan meditasi Katolik. Akhirnya jalan-jalan bersama teman, menyusuri desa dan kota. Cakep. Cakep. Mari hidup penuh iman, mewartakan kabar sukacita. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.